Oke, halo Bapak Ibu dan teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang mengenal temperatur audiens lebih dalam beriklan. Oke, di video sebelumnya Anda sudah belajar tentang pengenalan Facebook Ads. Tadi Anda sudah belajar banyak hal juga. Nah, sekarang sebelum Anda praktek, pastikan Anda paham dulu mindsetnya. Pastikan Anda paham dulu temperatur audiensnya. Jadi biar Anda tidak salah target. Oke, makanya setiap Anda mau praktek, sebelum Anda main ke teknisnya, pastikan ngerti dulu pondasinya, ngerti dulu ini buat apa tujuannya dan seterusnya. Oke, kita akan bahas pelan-pelan. Jadi, mungkin Anda sering dengar temperatur audiens itu ada cold, warm, hot, sampai boiled. Jadi, ibaratnya ya, simpelnya, kalau Anda misalnya pergi ke tempat makan, KFC, biasanya kan kalau ditanya makanan terenak ayam terenak di Indonesia kan banyak orang yang bilang KFC. Itu ayamnya enak banget katanya. Itu orang tuh udah sampai level yang boiled gitu, udah sampai level yang hot. Bahkan kalau emang beneran suka KFC, dia levelnya bukan cuma sekedar suka, tapi nawarin orang. Jadi marketingnya KFC tanpa disuruh. Nah, tapi sadar nggak Pak Bu? Sebelum masuk ke situ, sebelum nawarin orang tanpa sadar, itu mereka di awal juga awalnya nggak tahu. Makanya di sini ada level awareness dari yang nggak tahu, jadi tertarik, nyobain, lama-lama jadi beli, oke, dan kemudian nawarin ke orang. Jadi itu namanya funnel atau corong. Oke, anggap misalnya kayak Anda ke mall. Dari mall sama jalan itu lebih banyak mana orangnya? Lebih banyak di jalan, betul ya? Contoh misalnya, di jalan ada sekitar 100.000 orang. Paling yang masuk mall itu cuma sedikit, 10.000 orang misalnya. Nah, misalnya Anda punya toko di sebuah mall. Oke, sebanyak apapun orang yang ada di toko Anda, itu lebih banyak orang yang ada di luar toko. Kebayang ya? Jadi itulah corong. Dari orang yang jalan-jalan di mall, ada 1.000 orang misalnya, yang masuk toko Anda paling cuma 100 orang. Dari 100 orang, apakah langsung beli semua? Misalnya Anda punya toko baju gitu, ada 1.000 orang yang di mall, ada 100 orang yang masuk ke toko, emang 100 orang langsung pada beli semua? Kan enggak, kebanyakan lihat-lihat, nanya doang, nyobain tapi nggak jadi gitu. Paling yang beli berapa? Sekitar 10% ya, jadi cuma sekitar 10 orang. Dari 1.000, 100, 10 orang. Dari 10 orang yang beli, biasanya ada satu yang langganan atau repeat order. Oke, itulah funnel atau corong. Jadi semuanya ada statistiknya. Dari lebar ke mengerucut. Oke, kalau di dunia advertising kita sebut sebagai awareness, consideration, conversion, dan terakhir loyalty. Dari yang orang tuh awalnya nggak tahu apa-apa, lama-lama jadi tahu, lama-lama tertarik, kemudian beli, akhirnya langganan dan repeat order. Oke, nah itu yang perlu Anda tahu dulu. Jadi audiens tuh beda-beda. Kebayang ya sampai sini ya. Nah, maksudnya apa? Jadi, ketika nanti Anda terapkan di iklan, nanti Anda bisa tahu nih, oke, saya mau nyerang orang-orang yang latar belakangnya apa nih? Ini orang udah tahu Essenzo atau belum? Kalau ini orang belum tahu Essenzo, berarti kan tugas Anda mengedukasi dulu. Kenapa ada produk-produk atau brand terkenal yang ketika mereka ngadain diskon, itu langsung ramenya minta ampun. Karena mereka mengadakan diskon ke orang yang memang sudah beli, sudah hot. Gitu, kebayang ya, kalau emang dia belum tahu produk A, dia nggak akan tiba-tiba langsung beli segitunya. Jadi di sini tujuannya biar Anda bisa paham, oh ini orang masih cold nih, kita mau nyerang dengan konten apa misalnya. Jadi kita sesuaikan semua target marketnya. Nah, ini pelan-pelan Anda cerna dulu aja, mungkin nggak langsung paham ya. Nanti lama-lama Anda juga akan paham dengan berjalannya waktu, karena kita akan tuangkan ke praktek nanti. Kayak ini sedikit teorinya dulu. Jadi ada tiga, gampangnya ada tiga, ada cold, ada warm, sama ada hot gitu. Biasanya orang-orang yang cold ini orang-orang yang kontennya kalau di dunia ads ya, advertising, Facebook ads, kita serang dengan konten-konten di awal, konten-konten awareness. Itu jadi konten-konten yang mengandung kendalanya dia apa, dia butuh solusi apa, dan seterusnya. Kalau dia udah hot, itu kita kasih testimoni. Oke, pelan-pelan ntar kita akan bahas. Jadi intinya funnel adalah corong dari 100.000 orang yang lihat, 100 orang yang akhirnya tertarik, 10 orang yang beli, 1 orang misalnya repeat order. Oke? Nah, yang berikutnya. Facebook dan Instagram bukan tempat berjualan. Ini penting nih. Tapi tempat untuk bersosialisasi. Makanya kalau Anda lihat konten-kontennya Abdi, itu rata-rata konten kami itu konten-konten storytelling. Karena pada dasarnya secara psikologis manusia itu tidak suka dijual-juali. Makanya yang kita jual adalah cerita, pengalaman.
Anda perhatikan brand-brand besar di iklan apa kopi, Indomie dan seterusnya, mereka rata-rata menjual dengan storytelling, bukan dengan jualan plak-plakan. Ya ada mungkin 1-2 part mereka langsung jualan, tapi rata-rata di awal mereka bangun brand mereka dengan awareness dulu, dengan storytelling. Makanya iklan Abdi Essenzo itu rata-rata kan kita ada storytellingnya di awal. Makanya iklan-iklan yang bagus biasanya iklan-iklan yang mengandung berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Karena memang pada dasarnya orang-orang di sosial media, mereka kan emang tujuan Anda main sosial media ngapain sih sebenarnya? Iya buat sosialisasi kan, buat scrolling, buat ngeliat-liat aktivitas teman-teman, buat update dan seterusnya. Jadi kita juga harus masuk ke pasar mereka dengan konten yang tepat, nggak langsung jualan. Oke, nah itu sedikit gambarannya Pak Bu dari mengenal audiens yang tepat. Jadi setelah ini kita akan langsung praktek fanpage. Kemudian kita juga akan langsung praktek Facebook Ads di video berikutnya. Jadi pastikan setelah ini Anda siapkan apa yang perlu Anda persiapkan kayak fanpage, Instagram dan seterusnya karena di video setelah ini kita akan langsung praktek. Oke, itu aja Pak Bu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.